Blora, penggusuran lahan dilakukan dengan cara yang sangat merugikan penduduk setempat, di mana tidak ada kompensasi yang diberikan, sehingga banyak anak-anak terpaksa putus sekolah akibat ketakutan akan ancaman dari pihak developer yang berusaha menguasai tanah mereka secara paksa. Situasi ini menciptakan rasa cemas di kalangan orang tua yang khawatir akan masa depan pendidikan anak-anak mereka jika keadaan terus berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dalam rapat hari ini. Kita menghadapi kasus serius. 5 keluarga di Kampung Blora akan digusur paksa tanpa kompensasi yang layak. Saya sudah meliput situasi di sana. Developer mengancam warga karena ada yang diminta secara fisik. Ini sudah jelas pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak. Tercantum pada pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovenan Internasional melindungi hal ini. Saya sudah berbicara dengan ibu-ibu di sana. Mereka takut, tapi mereka juga bingung harus berbuat apa. Anak-anak mereka tidak bisa sekolah karena ketakutan. Tapi di sisi hukum kita bisa ajukan gugatan dan minta keadilan untuk masyarakat yang diintimidasi. Anak-anak, pengalaman saya saat belajar mengajar 30 tahun yang lalu menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari kesadaran masyarakat. Jadi kita harus edukasi dulu baru aksi. Kami dari LSM Suara Rakyat. Kami memang bisa menangani secara non kita. Iya Bu, tapi kami takut untuk melawan. Mereka semua mengancam waktu. Bu, warga punya hak. Ini tanah milik kalian. Tidak ada yang boleh mengusir tanpa proses yang adil. Bu, dalam hak asasi manusia, setiap orang berhak atas tempat tinggal. Pemerintah wajib melindungi, bukan malah memfasilitasi penggusuran. Bu, saya akan menulis kasus ini. Masyarakat harus tahu apa yang terjadi di sini. Mereka sangat pintar-pintar. Jangan sampai masa depan mereka terancam karena kehilangan rumah. Saya akan mendampingi ibu secara hukum dan gratis karena ini tanggung jawab profesi saya. Saya cuma menjalankan perintah dari atasan. Ini proyek pembangunan untuk kemajuan daerah. Pak Lurah, pembangunan tidak boleh mengorbankan hak asasi warga. Ada mekanisme regulasi yang adil dan bermartabat. Pak Lurah, secara hukum, penggusuran tanpa kompensasi itu melanggar konstitusi. Bapak bisa terkena masalah hukum. Pak Lurah, Bapak kan orang sini juga. Masa tega sama warga sendiri? Nenek moyang saja mengajarkan kita gotong royong, bukan saling menyakiti. Kami tidak anti pembangunan, Pak. Kami cuma ingin minta prosesnya adil dan transparan. Bayangkan kalau keluarga Bapak yang mengalami ini, pasti Bapak juga akan mencari keadilan. Saya harap Pak Lurah bisa menjadi mediator yang baik antara developer dan rakyat. Media akan mengapresiasi kepemimpinan yang baik dan pro rakyat. Saudara-saudara, kita berkumpul bukan untuk membuat kerusuhan, tapi kita menginginkan keadilan. Keadilan, keadilan. Ini bukan hanya soal 5 keluarga di Kampung Blora. Ini soal masa depan hak asasi manusia di daerah kita. Saya di sini sebagai ibu. Saya tidak bisa diam melihat anak-anak kehilangan rumah mereka. Aksi ini menunjukkan masyarakat sipil yang sehat. Masyarakat berani menyuarakan haknya secara damai. Anak-anak muda, kalian adalah generasi penerus. Kalau kalian tidak memperjuangkan hak asasi manusia sekarang, mau kapan lagi? Kami akan mendampingi warga hingga jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Kalian ini membantu perusahaan untuk pembangunan. Proyek ini investasi besar untuk daerah. Kami tidak anti investasi. Kami minta investor yang bertanggung jawab sosial. Secara hukum, Anda wajib memberikan kompensasi yang layak bagi masyarakat di sini. Ini bukan permintaan, tapi ini kewajiban. Pak pengusaha, bisnis yang baik adalah yang memberikan manfaat untuk semua pihak. Ada standar internasional tentang regulasi. Kami minta itu diterapkan di sini. Kami cuma minta keluarga
ini dapat tempat tinggal pengganti yang layak sebelum penggusuran dilakukan. Berita nasional sudah mulai melirik kasus ini, Pak. Reputasi perusahaan Bapak bisa hancur kalau tidak ada solusi yang adil. Baiklah, kita bicara kompensasi dan relokasi yang wajar. Alhamdulillah, karena keluarga sudah dapat pengganti yang layak, developer juga memberi kompensasi yang tambahan. Berita ini akan menjadi viral dan akan menginspirasi daerah lain untuk peduli hak asasi manusia. Saya jadi tahu betapa pentingnya koordinasi antara berbagai elemen masyarakat sipil. Ibu-ibu di kampung sekarang lebih berani berbicara soal hak-hak mereka. Ini membuktikan bahwa advokasi hak asasi manusia yang sistematik kita berhasil. Kita semua telah membuktikan bahwa masyarakat sipil adalah pilar demokrasi yang sejati. Tapi ingat, ini baru satu kasus. Masih banyak pelanggaran hak asasi manusia lain yang menunggu kita tangani. Bagaikan air dengan tebing. Masyarakat dan negara semestinya saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hak bersama, perjuangan pun bersama. Sebatang lidi mudah dipatahkan, tetapi segenggam lidi tak mudah dikalahkan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Pergi ke pasar membeli ketan. Cakep, Dibungkus rapi dalam daun pisang. cakep, Suara rakyat jadi kekuatan. cakep, Menuntut HAM agar tidak hilang. cakep. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wes surut deh berjiro oke. 3. Dua, tiga. Bersatu